Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hanana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita setelah diberikan kesempatan untuk beristirahat malam, dan kita awali kehidupan ini, kehidupan untuk hari demi hari, dengan kita kunjungi masjid dan kita laksanakan 2 rakaat salat subuh berjamaah. Awal yang baik ini semoga Allah memberikan kepada kita hari ini, sepanjang hari kita gunakan dengan penuh kebaikan. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan guru kami, Abu Imumsi Masjid, pengurus BKM, dan kepada guru-guru kami yang bergabung, terutama kepada para khadim yang ada dan menggerakkan yang tak pernah jenuh-jenuh dengan segenap kemampuan dan ketulusan untuk menggerakkan bagaimana menghidupkan syiar Islam salat berjamaah subuh, baik dalam bentuk SMS maupun GPS, yang kita banggakan dan kita doakan bahawa ketulusan, kegigihan itu tak pernah padam selama hayat masih dalam tubuh dan kemampuan masih diberikan oleh Allah. Kemudian pada pagi yang berbahagia ini, karena subuh kita sudah hampir setengah 6 dan kita biasanya jam 6 sudah selesai tausiah, ini kita ambil kesempatan untuk tausiah barangkali 10 atau 15 menit ke depan, karena kita sudah waktunya salat subuh agak sedikit telat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, sebagai untuk mengingatkan kita bahawa kita semua berangkat sebagai seorang ayah, dan juga hari ini, tapi sebelumnya jauh ke belakang kita berangkat sebagai seorang anak. Tidak ada satu orang pun, baik tua atau muda, yang tidak kita statusnya sebagai seorang anak. Namun kehidupan selalu untuk berubah dalam melihat bagaimana pengabdian sebagai seorang anak kepada dua ibu bapa. Bahkan Rasul mengingatkan, ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan syurga, di mana di antaranya wa'aqil walidai, orang yang durhaka pada dua ibu bapa. Di samping itu mudamminul khamar, orang yang terus menerus tak pernah berhenti dalam pemabukan untuk main dengan khamar atau narkoba. Dan yang terakhir dayus, orang ayah ibu yang merestui dan mendukung terhadap keluarganya, anaknya, siapa saja yang ada di bawah kekuasaannya, untuk melegalkan dan memberi kesempatan melakukan perbuatan maksiat atau dosa.
nyan lebah kelompok orang nyan gepaharum syurga di Allah. Salah satu di antaranya orang yang durhaka kepada dua ibu bapa. Di antara sebab durhaka bukan berbuat baik dulu, ada dua hal. Yang pertama berbuat baik, tugas kita sebagai anak. Yang kedua, jaga agar kita tidak menjadi anak yang durhaka. Durhaka kepada orang tua banyak sebabnya. Di antaranya bila seorang anak tidak menunaikan hak bagi orang tuanya. Hana tabi hak urang syik, apakah mantong udip atau sampai mati. Sidro anak yang hana beri hak urang syik baik tengah udip, menjawab tengah udip hak urang syik, tabi ibu, tabi pakaian, tabi perlindungan dan lain-lain. Menyaka meninggal masih ada hak orang mati. Mantau nak hurun syik nak hak bak anak. Orang dia meninggal, ya, nyolong nak pegah hak hurun syik menyaka mati pua. Yang orangnya le yang gak anggapnya adalah masalah, tidak ada masalah. Di antara hak hurun syik bak nyo hak ganyan hana gelake bak anak, bila anak tidak menunaikan ia durhaka kepada orang tuanya. Andai kata orang tua kita meninggal dunia hari ini, di dunia enggak ada lagi, apa hak dia pada apa saja yang dia tinggalkan dalam bentuk harta? Allah memberikan hak si mayat bagi harta, yang pada harta itu untuk dilaksanakan oleh ahli waris kepada hak si mayat, terutama dalam beberapa hal. Ada 3 hal yang diberikan oleh Allah hak si mayat. Dalam ayat sering kita baca bahawa Allah telah memberikan hak kepada seluruh ahli waris. Kapan hak ahli waris Allah berikan? Min ba'di wasiyatin yusi biha au dain, setelah tunaikan wasiat, itu hak si mayat. Dan setelah tunaikan hutang si mayat, itu hak dia. Kalau belum tunaikan hutang si mayat, belum tunaikan wasiat, belum tanamkan dia sesuai dengan kelayakan, tidak ada hak ahli waris peser pun dari peninggalan orang mati. Hingga kalau kejadian seperti ini, seorang meninggal dunia, yang ditinggalkan hanya sabuh nehun dan rumah. Nana gemelet buat dengan perumah tu. Naga kebah hutang 40 juta. Menyaga publo nehunnya dah hutang. Bak kepikir tapi miata puluh nehun ki bandar minta rezeki kena nak ke perumah. Menyamanan hutang tak bayar atayah ku. Cuma nehunnya baik tak publo untuk ya hasil daripada nehunnya tak publo dan tak bayar hutang betul-betul. Ada yang lain tu secara logika sosial ke betul, secara hukum ke salah, termasuk ahli waris dan anak dan perumah durhaka kepada si mayat. Mengapa? Hak si mayat begitu mati tidak kamu manfaatkan nehun sebelum kamu tunaikan utang dia. Tahu Allah orangnya le dikatanya nyo menyona tanggungjawab utang bak mayatnya, orangnya ka memang tak pinahkan supaya tanggungjawab daripada anak ke. Dia anak itu pudra dan rumah hanya publau, tanah hanya publau temurka dengan Allah, dan kita nyo papa dengan segala urang meninggal baik publau-publau utang tak bayar betul-betul.
melangih dengan perintah Allah kan. Zalim tiura tapi telat utang tak bayar, tiura geseksa ada Allah main. Menyata pengen orang udip dan taubat nampak dalam kemaah. Menyata pengen dan tahu zalimi orang matepat dalam kemaah. Lebih zalim seorang anak mengkhianati hak si main, tidak mau membayar hutang duluan, mempermainkan hutang, tidak menjalankan wasiat, berbanding seorang yang menipu dan menzalimi orang hidup. Menyaya haji mantau mening ajak untuk udip orang jadi pengun, orangnya sadar dan taubat nampak taklah kemaah. Nyotok bamayan tak pengun. Yang pulain habis-habisan. Oleh kerana demikian, 4 kali Allah ingatkan bagian ini menyoti dua seperdua, menyodua dua perle, menyona anak agam berbanding dengan ini, 2 banding dengan ini. Bagi orang si menyamantau na anak bagi si yang meninggalnya iji bertemu sepernam, mak sepernam, ayah sepernam, menyona anak mak bertemu seperle, menyona saudara-saudara maka mak bertemu sepernam. Nyan bandung-bandung pajan leh tunaikan wasiat dan hutang. Pajan hak tumpuk nyan Allah berikan ke ahli waris, leh selesai wasiat dan hutang. Temat sana. Temat dumna apa efek kepada si mayat bila hutang tidak ditunaikan? Kita cukup banyak bicara berkaitan dengan hutang. Ruhul mu'min mu'allakun bidaini hatta yuqdalah. Nyawang orang mukminnya terkatung-katung dengan hutang sampai ditunaikan. Trip tak tunaikan, trip terkatung-katung. Dan dikatanya sayang hanjit pula tapu hanjit bayar hutang. Menurut hukum kiban gekebah nehun 20 juta hutang, yum nehun 50 bayar hutang. 50 berat menyohana lain sebagai hak pusaka. Belum persoalan bagi membagi yang tidak sesuai menurut jatah masing-masing. Ini perintah. Oleh kerana demikian Rasul mengingatkan apa di dalam hadis yang dijawab kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, apabila orang tua saya sudah meninggal dunia dan ia hari ini tidak ada lagi di dunia ini, masih ada cara saya untuk berbuat baik kepadanya? Jawab Rasulullah, iya. Yang pertama, kamu minta ampun kepadanya. Yang kedua, kamu salat kepadanya. Yang ketiga, wa infazu ahdihima, tunaikan segala janji-janjinya dan apa yang lazim dalam zimmahnya yang belum ditunaikan. Yang selanjutnya, sambung silaturahmi dengan orang-orang yang mesebabkan dengan ganyan makannya silaturahmi. Dan yang terakhir, kamu sambung silaturahmi dengan teman-teman akrabnya. 5 perkaranya nyo cara berbuat baik ke orang si, tapi baik durhaka. Sebab ke orang si nyo 2, sabar berbuat baik, birrul walidain. Yang kedua baik durhaka. Ya, baik durhaka. Menyo durhaka di dunia bila kita nyo tapi sakit hati. Di dunia hana tapurumun, hana tabi perhatian, bahkan merasa bahawa ganyan orang yang tidak mau dipedulikan, bahkan dia anggap bahawa dia itu adalah orang yang direndahkan. Menyolam adab-adab berbuat baik terbaca yang dipubut oleh para sahabat dan juga oleh Rasul, bahkan menyotajak bak jalan dengan urun syik tu, dengan urun syik tu. Pada satu ketika tidur anak muda gejak dengan tidur orang tua dalam jalan lagi ni, urut tarik menumpak dengan Abu Hurairah. Katanya, nyan orang tua nyan saw aza abi, dia jawab nyo orang cik lon yah lon menyanyan yah ka, jangan kamu berjalan di depannya.
tapi kamu harus pergi di samping atau di belakangnya. Hangga bijak dika menyonayah tu, hangga bijak tetap ikut. Yang ada yang berbuat baik ke orang cik baik wate ke di kecana tuut mentang keruh aku di orang cik di kalemah ikannya ke asam urat ikannya kanar matik ikannya lehega setrau ka tapi mentang kejap bedah tajak aku dai upas saya belangkut tamai ikannya dilikut itanya tak kara ju betu gada ikannya gede napu ke karak gelit itanya maka anggebi tegedi napupu yang terlihatnya benarnya siapa yang lihat pertama hingga lama dia yang lain kepegat jangan ada antara kamu dan orang tuamu orang lain yang menghalangmu ada tajak diketanya kabinet runci itu ajudan runci itu ya kan runci dah kebah tabah tagaw je dah kerana bahkan supaya tidak ada gangguan dan kita nyan adab mendung agak-agak nyan merasa terlindungi kerana ulun syik dekat Tuhan tapi menyangkut dengan angkuk yang kepaharim syurga ada Allah nyu menyangkut dengan masalah hati ulun syik menyangkut dengan tersinggung lebih-lebih menyangkut tanya rencana mencerimi hari ini kalau rencana mencerimi matang jauh-jauh dua hari teman tubuh mata enten budoh ni jak menyangkut bengeh dua dengan perumah terbengeh kasib ketanya dengan perumah menyabengeh betruk untuk tapokro anak supaya temerka abak ulunci lakon dengan bino hana putuh lakon dengan bino putuh dengan tali getanya lakon dengan perumah getanya putuh dengan sebab pasah kerana hana cocok le kerana sakit segala macam haid tapi kelek pisah yang inong wa ba wali yang agam jak tabarat menyona wali kata sakit baik timang tapi anak ngau resik hana putuh dengan sebab putuh nikah anak ngau resik mau tuji nyuk uranya nang bila tidak orang agam dengan tidak orang inong gemecri buat mecri hana gad-gad bagdanya tetap membawa dendam dan membawa kemarahan dua pihak hana yang puas dua-dua dengan menceri beda dengan mekawin bak mekawin mandua bisa senyum bak menceri tidro tekim tidro klik bengeh merasa bahawa yang tuntut untuk puceri uragam urinang merasa dia urinang uragamnya hana tetia hana tanggungjawab orangnya 75% orang agam ditalik le urinang artinya gugat cerai bak urinang kerana urinang kalau carang orangnya dunia kageturi hudib kabebah emansipasi kabebah kekiamat gaji kada ganyan utak carang ganyan maka orangnya ledat yang gugat cerai bak urinang le urinang gugat cerai jan bengeh ganyan hana senang kelakau hansip enan anak-anak ke pengaruh baik kawa bayar hana setia ayah kah dipengaruh ayah kah nyan kana tok pintu syurga kana lebih rayu dalim drone ida ne jek nu ole balakon nyan kana nyan ko lakon anak nu yuwa nyan yah kana kahna nyan dan tuut ke nyan lahir ke lamputnya yang mengandung pegah bana baik anak-anak tak putus hubungan keluarga dengan mak atau dengan ayah orangnya dendam katanya tamai teruk bak anak takoh hubungan menyaga pengaruh ayah baik ajak bak mak kan ya menyaga kawal bak mak baik kawal dia kena tapu hang ku bilik tep kurang ajar tengok nunggu wajah takoh pintu syurga tak kunci pintu syurga bak anak supaya baik itimang iji pengabdian ji kebaikan ji untuk syurga bak ma ji masalah kita nyohan cocok kabeh kadek pelakon tipu long kata letak anak tak peduli dari mana urang raya urang gad bulang gad ji saja katanya ne kahna udonya nyu kan lahir ke lembak pisang ne dia lemah je urang je leh nikah kamu dengan ayah kah
Tema di kamu lampu jalanan hana cocok le orangnya. Kamu pisah. Iya kamu kahwin lain. Ilum tengah ku preh-preh so nak lintu lain yang pungau-pungau tim jaklom. Ku pegang bakal nyan tetap na ma ku. Miau tanya ya. Kah pintu syurga benar bak ma ku. Jak wono. Jak lakai maaf bak ma. Jak lakai izin bak ma. Jak tahu mak ke sakit. Jak jaga di rumah sakit. Menanci di kedanya orina. Matalah di kedanya wakaf ceri ngaganyan kah selesai. Aneng hancuri. Dunia akhirat hancuri. Dia tetap orang tuanya. Nyu menyangkut di dunia. Akhirat wa ahdi. Tunaikan janji daripada keduanya. Termasuk janji yang lumpugah bunuh. Hana gilake banu. Tegedi gemutang. Tapi anu haram dicak harta menyogalam gelah hutang. Ana masalah kan tak laki muah bak urang hutang. Malah kemah hana laki muah tetap mayat tersiksa. Selama kecuali urang hutang dipelepah mayatnya dari hutang. Kon tangguh. Maka kebiasaan dikatanya. Hanta publo. Demakiban demadengku andai kata gekebah tok rumah dengan kedai siapa utang 600 juta publa rumah publa kedai bayar utang demai kamu pat meduk kami tak gerau aku minta rezeki ba Allah hana pat hilah sementara jangan melasah laki idin bagi cik laki kamar siapa hinan dalam gudang atau jangan terjil laki bangku potan ini siapa kamar memang lagi nyan kebah menyahana ke kebah lebih dari hutang genyan meninggal kawai ke pajuh bina mandung letak dengan Allah galang ke bayar nyan mandung ya mandalim leh bayar nyan baru nging padu kadar masing-masing jauh hak masing-masing jadikan untuk pudun utang pudun masing ulun tuan Bandung alhamdulillah mudah-mudahan dengan pencerahan getanya Bandung baik tak anggap diriglih Bandung tapi getanya Bandung anu getanya nama getanya ayah maka silakan untuk getanya benar dengan hamba yang berbuat baik kepada dua orang tua. Apakah ayah kita sudah duluan berangkat atau tidak? Apakah juga kepada anak-anak kita nanti kita sebagai ayah invest yang paling besar giyu mekawin dalam syariat ngatna anu yang saleh maka beri pengertian pada dia bejit sebagai pengkhianat dan menzalimi getanya oleh mati itu utang hai bayar apapun hai bayar baiklah tak fikir tentang masalah uak yang lebih parah lah menyangkut dengan masalah pusaka ini. Saya fikir demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala partisipasi dan pengertiannya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah hamba-hamba yang hati kita mu'allakun bil masjid, menyehati kitanya mata mengikat dengan masjid. Jaminan Rasulullah di urut akhirat kitanya termasuk hamba yang mendapat perlindungan Allah. Ba'ura yang hana perlindungan kecuali perlindungan Allah. Mengikat hati dengan masjid baik dengan getanya berdakwah bagaimana agar orang beramai kejak masjid, atau memikirkan terus bagaimana usaha-usaha agar orang lebih mencintai masjid. Dan kita tidak marah kepada kafe. Kalau di kafe ramai, di masjid ramai boleh. Di kafe mati masjidnya ramai juga bagus. Tapi di masjid mati, di kafe ramai sedih. Ini aja dalam hati kajut dan sebelum kita berpikir tu. Semoga para mujahid, anggota, teman-teman yang dari Bayu, yang dari yang terus menerus mengikuti SMS ini diberi oleh Allah ketulusan, keikhlasan. Satu sisi syiar, di sisi yang lain semoga hari demi hari kita lihat di kota Semanggi dari 50 masjid semuanya, hampir semua masjid hampir ada suasana kehidupannya, tanda-tanda kehidupan untuk berjamaah berbanding dengan sebelumnya dulu ya, dan tanda-tanda kematian yang banyak dan tanda-tanda kelaifannya.
Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.